Shalom adik-adik. Kembali lagi kita mau beribadah. Iya nih, wih, kayaknya udah siap semua itu di situ. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Udah mandi dong pastinya. Udah harum. Kak Samuel udah mandi belum? Sudah tadi pagi. Hari ini kita ada yang spesial loh Kak. Apa tuh? Hari ini kita ada panggung boneka. Wah, panggung boneka paling ditunggu-tunggu ini pastinya. Semua teman-teman, semua adik-adik di rumah pasti semua lagi nungguin, lagi siap-siap buat dengerin firman Tuhan ya Kak. Betul. Tapi kita tahan dulu, karena sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya Kak ya. Iya, benar sekali. Kita mau lompat-lompat, kita juga mau menyembah Tuhan sama-sama ya kan. Yuk, kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kalau kami Kids for Christ Bethany Batu masih diberikan kesempatan untuk kami masih boleh beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Kami yakin hanya Engkau yang hadir dan kami yakin hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan di rumah kami masing-masing juga di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke, hari ini kita mau memujikan apa nih Kak? Aku punya satu lagu, satu pujian nih. Oh iya? Teman-teman di rumah semuanya ikutin gerakan ya. Kita Yuk. mau nyanyi Mata Tuhan Melihat. Yeay. Yuk Kak Isa. Kita harus semangat ya. Yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yo, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay. Mata Tuhan itu melihat kemana-mana ya Kak ya. Iya, apa yang kita perbuat dilihat sama Tuhan. Betul. Apa yang baik, apa yang jahat, semuanya dilihat Tuhan ya Kak ya. Iya. Meskipun kita melakukannya sembunyi-sembunyi di dalam kamar misalnya ya, kita sembunyi di bawah kasur. Gak ada siapapun yang tahu. Tapi Tuhan itu tahu loh ternyata. Gitu. Tuhan itu melihat bisa kemana-mana. Sampai meskipun adik-adik di dalam goa nih, goanya udah di dalam tanah, terus di dalam tanah ada tanah lagi, lagi ada lagi. Tuhan itu kelihatan loh adik-adik. Gitu. Iya, terus lagu tadi itu bilang kita nggak boleh buat jahat. Terus kita juga harus hati-hati ya Kak ya. Hati-hati dalam setiap perbuatan kita. Bener banget. Iya. Yuk kita mau pujikan satu lagu lagi. Kita harus lebih semangat ya. Jangan lupa gerakannya. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok prok. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok prok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok prok. Hati-hati gunakan kakimu, tung tung tung. Hati-hati gunakan kakimu, tung tung tung. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, matamu. Hati-hati gunakan matamu, ting ting ting. Hati-hati gunakan matamu, ting ting ting. Allah Bapa
di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yeay. Kita tuh harus hati-hati menggunakan semua yang kita berbuat ya Kak ya. Iya, harus hati-hati. Karena Tuhan itu selalu melihat kita. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada di sisi kita, benar ada di hati sekali, kita. Yuk kita mau siapkan hati, kita mau mendengarkan firman, kita mau lihat punggung boneka. Seru ya adik-adik ya. Tapi kita mau siapkan hati kita dulu, oke? Kita mau angkat satu pujian. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekalian katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yuk adik-adik, katakan dengan hati yang sungguh-sungguh, ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan Tuhan kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku.
Ya adik-adik, kita mau bersama berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, oke? Yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui panggung boneka. Tuhan berkati Tuhan, Kak Yuli yang akan menyampaikan juga berkati adik-adik yang di rumah yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Wah, apa kabar hari ini? Wah, kakak yakin nih kalian yang di rumah pasti dengan keadaan baik dan sehat semuanya. Wah, pasti udah pada mandi belum? Wah, ada apa ya ini ya? Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan melalui panggung boneka yang akan tampil sebentar lagi. Pasti seru, lucu, menyenangkan. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah mata Tuhan melihat. Penasaran kan sama ceritanya hari ini? Ceritanya seperti apa sih? Penasaran? Udah pada penasaran belum? Penasaran kan? Yuk sini, simak baik-baik ya. Sini. Aduh, perutku lapar. Malam-malam gini, gak ada makanan. Aduh, gak bisa tidur. Aduh, gimana ini ya? Aduh. Kayaknya di situ ada coklat. Punya siapa ya? Ambil gak ya? Perutku lapar. Aku kalau gak makan gak bisa tidur nanti. Oh, ambil gak ya? Ayo, kamu mau ngapain? Ayo, malam-malam keluyuran. Ayo, mau ngapain kamu? Mumu, kamu ngagetin aja. Aku lapar tahu. Perutku keroncongan. Aku kalau nggak makan nggak bisa tidur ini. Mana nggak ada makanan lagi. Kak, kalau gitu, gimana kalau kita masak nasi dulu, terus nanti Mumu masakin ayam goreng, tapi ayamnya kita nyari dulu di kandang, mau nggak? Keburu nanti. Keburu pingsan aku kalau lapar-lapar kamu suruh ngejar-ngejar ayam. Ya udah kalau gitu tahan aja, besok pagi baru makan. Gak bisa Mu, ini udah lapar banget ini. Aku sampai gemeteran. Badanku meriang, perutku itu banyak itu suara-suara aneh. Ada yang dung, ada yang kriuk, ada yang kerucuk. Berisik banget tahu di telingaku. Aku jadi nggak bisa tidur. Banyak musisinya ya di perutmu. Ya wis, kalau gitu aku mau pergi dulu, tak carikan dulu ya, barangkali ada di dapur makanan, ya.
Ini coklat siapa sih? Ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Tapi lapar banget ini. Lapar banget. Kan lumayan. Bisa untuk ganjal perut. Berhubung enggak ada orang, enggak ada yang melihat. Ambil aja deh. Kan Mumu juga enggak lihat. Nah, ambil enggak ya? Kalau ambil, dosa. Tapi kalau enggak diambil, aku lapar. Ambil aja dong, ambil. Lapar. Aku lapar. Makan dulu. Sebentar. Asik. Gak ada orang. Tak makan dulu coklatnya. Tak makan dulu coklatnya. Kita berbuat yang baik, buat yang jahat. Peng, enak banget ini. Buat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Enak sekali. Nyom. Oh, nyom. Ingat Tuhan melihat. Aduh. Enak sekali. Aduh, manis banget. Aduh, akhirnya perutku lumayan, bisa agak kenyangan sedikit. Ya udah. Akhirnya aku bisa tidur. Tidur dulu Loh. Poti kemana? Kau udah nggak ada? Padahal ini udah aku bawain makanan loh. Kok dia nggak ada ya? Teman-teman, ada yang tahu Poti nggak? Hah? Nggak tahu ya? Aduh, dasar Poti. Loh, coklat yang di situ kemana? Loh, itu kan punya Tasya. Waduh, jangan-jangan dimakan Poti ini. Wes, Poti itu. Mana anaknya ya? Poti, kamu itu bikin masalah aja. Loh, tadi coklatku mana ya di sini ya? Loh, kok gak ada? Loh, coklatku kemana? Loh, coba sih di kolong meja, ada enggak ya? Loh, di atap meja. Loh, kok gak ada? Coba di. Loh, kok gak ada ya? Oh, aku tanya Boti deh. Boti! Mana sih Boti? Loh. Ini bungkusnya siapa? Loh, kok gak ada? Kok gak ada isinya sih loh? Loh, siapa ini yang makan ini? Kan aku lapar. Boti, mana sih Boti? Apa sih kamu? Aku lagi tidur, berisik tahu. Boti, aku mau tanya nih. Tanya apa? Ini coklat siapa yang makan? Boti! Oh ya. Aku kan Apa? lagi tanya. Apa? Ini loh, coklat ini siapa yang makan? Coklat apa sih? Coklat beng-beng ini loh, siapa yang makan? Kok habis ini loh? Nggak tahu. Aku nggak suka beng-beng. Aku nggak suka coklat. Aku nggak ngambil. Terus siapa? Mumu mungkin ya? Panggil Mumu ya. Mumu! Mana? Mumu paling lagi tidur. Dia kan suka tidur. Panggil sekali lagi ya. Mumu! Mumu. Mumu! Mumu.
bisa tidur, Duk. Dasar kamu itu. Habis aku lapar. Ada apa sih, ada apa malam-malam berisik? Iya, aku lapar malam-malam ini. Tapi Beb, ini loh coklatku. Kosong tiba-tiba. Siapa yang makan? Apa kamu, Momo? Hah? Kosong? Iya. Oh. Apa kamu yang makan? Hah? Apa? Enggak, aku enggak ambil coklat. Enggak Jangan makan coklat. bohong. Bagi Iya. kamu. Oh. Ayo ngaku. Aku mau ngomong tapi takut. Beneran kan kamu yang ngambil? Kamu yang makan coklatku? Enggak, aku enggak. Apa sih? Ayo ngaku. Coklatnya itu sebetulnya apa Kenapa sih kalian? Hai, siapa? Di antara kalian yang makan coklatku, ayo ngaku sekarang. Enggak, Momo enggak ambil. Kalian nggak ada yang ngaku. Aku. Aku apa? Apa sih? Aku mau ngomong tapi takut. Jangan takut, gak apa-apa deh. Ngaku aja. Sebetulnya yang ngambil itu Kak Boti, bukan aku. Apa? Enak aja kamu nuduh-nuduh aku. Aku nggak makan kok. Bener kan teman-teman? Bener nggak? Aku nggak makan kan? Iya, kamu yang makan. Aku tadi tahu sendiri kamu tadi itu yang terakhir ada di ruangan situ. Habis itu waktu aku lagi nyariin kamu makanan, aku balik lagi kamu sudah nggak ada dan coklatnya juga nggak ada. Hah, bener Bati? Ayo Kamu ngaku. Enggak, aku nggak ambil. Aku nggak suka coklat. Ngaku. Iya. Ngaku nggak? Iya, aku nggak suka coklat. Poti, ingat nggak di sekolah minggu? Kan kita pernah nyanyi lagu yang itu tuh. Teman-teman pasti juga tahu lagu ini. Lagu yang mana sih? Dengerin. Nah, coba dengerin ya. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, tuh dengerin Poti, anak Tuhan nggak boleh bohong. Itu dosa, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Kamu kan tahu kalau orang yang suka bohong itu temennya iblis, tahu? Karena iblis adalah bapak segala pendusta. Tuh, dengerin. Jadi kamu mau ngaku nggak? Aku terpaksa ngambil coklat kamu karena aku lapar. Perutku kriuk-kriuk, kerucuk-kerucuk, gendung-gendung. Aku nggak bisa tidur, perutku berisik. Tuh kan. Aduh, sakit perut ini. Aduh, perutku mules. Aduh, gimana ini? Aduh, teman-teman, perutku sakit sekali. Aduh. Ih, aduh. Bau sekali. Putih, Bau sekali. kamu cipirit ya? Bau sekali. Bau. Pergi bau. Ih,
Aduh, ini gara-gara makan itu coklat curian. Lucu. Makanya jangan nyuri. Rasain tuh. Ih, suaranya masih kedengar padahal orangnya udah nggak ada. Bau sekali. Iya. Yuk pergi yuk. Kak Tasya. Kok bisa sih Boti sakit perut gitu ya? Ya itu akibat mencuri. Oh, gitu ya. Iya. Oh, mungkin itu sebagai peringatan ya. Iya. Kalau mencuri itu pasti ada hukumannya ya. Iya betul. Oh, ya udah Kak, kalau gitu aku tak coba ambilin si Poti. Aku mau kasih obat dia, kasihan dia ya Kak ya. Iya, ini baunya sampai sini juga. Iya. Oh, gak hilang-hilang ini. Ya udah Kak ya, aku Ya. duluan Kak ya. Samperin Poti. Bye-bye. Nah, adik-adik, jangan tiru Boti ya. Karena di dalam firman Tuhan ada 2 orang yang suka bohong. Wah, bahkan orang itu dihukum. Dihukumnya itu sampai mengerikan. Sampai lebih, gimana gitu, mengerikan pokoknya. Aku sampai takut bayanginnya. Menakutkan kalau Tuhan udah menghukum, pasti. Kayak gimana ya, nggak bisa bayangin deh. Serem. Penasaran kan? Siapa tokoh? Masih kedengeran. Mau. Bau sekali. Itu akibatnya kalau mencuri. Karena mata Tuhan itu melihat. Penasaran kan sama cerita firman Tuhan hari ini? Siapa sih tokoh firman Tuhan hari ini yang sukaannya berbohong dan dihukum Tuhan? Siapa ya? Penasaran? Yuk simak sama-sama ya. Simak baik-baik, dengerin dan tanemin dalam hati. Adik-adik, gimana ceritanya tadi si Boti ya? Si Boti tadi akibat dia ngambil coklatnya Tasya nggak bilang-bilang, habis itu bohong lagi. Akibatnya apa? Sakit perut. Kasihan ya? Kasihan nggak? Kasihan banget. Tapi itu karena apa? Karena kesalahannya dia. Udah diingetin sama si Mumu ya, tapi dia nggak mau tahu. Dia tetap apa? Ngambil coklat itu sampai akhirnya dia terpaksa harus apa? Berbohong. Ketika ditanya Tasya coklatnya, dia pura-pura nggak tahu. Wah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ada loh orang yang sukanya bohong kayak Boti tadi. Nah, tetapi di dalam firman Tuhan 2 tokoh ini hukumannya nggak cuma dikasih sakit perut, tetapi apa? Nyawanya dicabut. Di firman Tuhan dikatakan, artinya apa? Kalau nggak ada nyawanya, mati. Nah, penasaran ya siapa itu? Nah, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. 5 kok gini? 5 ya. Oke, semuanya buka Alkitabnya masing-masing. Di situ perikopnya ada 2 orang ya. Yaitu yang pertama siapa? Ayo adik-adik. Bukan Boti ya. Ananias. Sama siapa? Mumu. Bukan ya. Safira. Nah, adik-adik, pada waktu itu semua jemaat di Yerusalem itu setelah mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa ya, jadi mereka semuanya sepakat untuk menjual seluruh hartanya, termasuk rumahnya, termasuk mungkin dia punya peliharaan kambing, onta dan lain-lain. Itu mereka jual semuanya dan mereka bagi rata. Jadi harta kekayaannya menjadi milik bersama. Jadi nggak ada orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Ya, jadi semua hartanya dijual, diserahkan kepada rasul, ya para rasul. Nah, kemudian adik-adik ada 2 orang, yaitu yang pertama namanya Ananias.
Nah, Ananias ini punya istri namanya Safira, pintar ya, namanya Safira. Nah, mereka bersepakat mau membohongi Rasul Petrus, adik-adik ya, karena semua tetangga-tetangganya ini sudah jual ya harta kekayaannya dan serahkan semuanya. Mereka nggak simpan sedikit pun, jadi mereka ngomong apa adanya ke rasul-rasul. Tetapi Ananias dan Safira ini sekongkol sama istrinya, mau membohongi Rasul Petrus, adik-adik. Dia mungkin mau ngasih, nggak semuanya, tapi separuh. Tapi dia bilang ke Rasul Petrus kalau dia itu sudah ngasih semuanya, ya, nggak ada sisa sedikit pun. Ya, nah coba baca Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang kedua. Ayo dibaca ya, 1, 2, 3. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, nah, berkata apa adik-adik? Baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yang suka bohong berarti hatinya sudah dikuasai apa? Iblis, pintar ya, hatinya sudah dikuasai iblis ya. Jadi ketika Ananias membohongi Petrus, dia nggak hanya membohongi Petrus, tetapi dia juga membohongi Tuhan. Nah, ingat lagu tadi Kak Samuel sama Kak Rebeka nyanyi apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat, Tuhan tahu. Nah, maka dari itu orang yang bohong ya, meskipun manusia mungkin nggak tahu ya, yang dibohongi nggak tahu, tetapi Tuhan tahu dan ada hukumannya kalau orang itu nggak mau bertobat. Nah, adik-adik baca ayat selanjutnya, kira-kira hukumannya apa untuk orang yang sudah membohongi ini ya. Oke, di ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Ya, terus kemudian perhatikan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Jadi adik-adik, mungkin Ananias dan Safira ini sebelum berbohong sudah diingatkan oleh Roh Kudus untuk enggak boleh bohong. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ananias tetap mengeraskan hatinya, merencanakan sesuatu yang enggak dikenan Tuhan. Tetapi dia tetap ya keras hatinya, enggak mau nurut sama apa yang sudah diingatkan oleh Roh Kudus. Sehingga dia dikatakan tadi apa? Mendustai Roh Kudus di ayat sebelumnya. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Ya, apa yang akan terjadi kepada orang yang sudah mengeraskan hatinya, nggak mau dengar-dengaran sama apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, kita baca. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Aduh, takut gak nyawanya putus? Ya, artinya apa? Meninggal. Jadi nggak cuma diare, Boti tadi untung ya masih cuma dikasih diare meskipun sudah bohong ya. Tapi ini apa? Nyawanya adik-adik, ya nyawanya itu diambil sama Tuhan, ya. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu, ya. Lalu kemudian ketika tetangga-tetangganya ini ya melihat Ananias itu yang meninggal, langsung meninggal pada saat itu, nggak pakai lama adik-adik ya. Terus kemudian tetangga-tetangganya ini kaget ya, tetangga-tetangganya kaget melihat Ananias yang
langsung meninggal ya. Jadi mereka cepat-cepat menguburkan, mengkafani ya, mengkafani si Ananias segera dikuburkan. Dan 3 jam setelah itu istrinya datang ya, istrinya datang, dia nggak tahu kalau suaminya ternyata sudah meninggal. Karena apa? Yang pertama, mencuri. Mencuri apa? Mencuri apa yang bukan haknya. Ya, karena dia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Nah, berarti itu sudah mencuri, ya. Terus kemudian yang kedua, dia berbohong. Nah, jadi hampir mirip ya sama kisahnya Boti tadi. Pertama dia nyuri coklat punya Tasya. Ketika Tasya nyari, dia nggak ngaku, akhirnya dia terpaksa berbohong. Ya, nah, dan kisah ini selanjutnya gimana kira-kira? Yuk kita simak Alkitab masing-masing. Coba buka Alkitabnya, dibaca di ayat yang ke-7. Ya, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Dan Rasul Petrus berkata, ayat 8. Ayo coba baca ya. 1, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ternyata istrinya ini, si Safira ini, Mbak Safi, ya, Mbak Safi ini bohong juga adik-adik. Ngakunya cuma segitu itu uangnya, ya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ayo kita baca di ayat yang selanjutnya, ya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Terus dikatakan apa? Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Nah, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Nah, jadi adik-adik, yang pertama tadi suaminya, ketika dia berbohong langsung ya dihukum ya. Hukumannya apa? Nyawanya putus. Artinya apa? Mati. Terus kemudian istrinya datang. Istrinya juga berbohong adik-adik, gak jujur kepada Rasul Petrus. Tetapi ingat, dia gak cuma berbohong kepada manusia, tetapi dia juga berbohong kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Dan dia sudah merencanakan itu. Artinya orang ini sudah mengeraskan hatinya. Nah, hukumannya apa? Ternyata sama. Apa itu? Mati. Nah, serem ya. Nah, ada nggak di antara kita yang pernah berbohong? Ayo, atau ngambil barang yang bukan miliknya. Terus kemudian ketika ditanyain nggak ngaku. Kakak dulu juga pernah seperti itu. Karena kakak pingin jajan, kakak nggak punya uang. Akhirnya kakak ambil uangnya mamanya kakak tanpa izin. Nah, jahat gak itu? Jahat adik-adik, itu gak boleh ya. Nah, dari situ kita belajar bahwa anak Tuhan itu gak boleh apa? Bohong. Karena bohong itu bukan kerjaannya Tuhan. Kerjaannya Tuhan itu senantiasa berkata tentang kebenaran ya. Tetapi bohong itu kerjaannya siapa? Iblis. Pinter Shalom ya, duduk depan sendiri ya. Oke, nah jadi berbohong itu kerjaannya iblis. Jadi kalau ada di antara kita yang suka bohong, berarti temannya iblis. Nah, iblis itu tempatnya di mana? Di tempat yang mengerikan nanti setelah dihakimi. Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa sekalipun gak ada orang lain yang melihat, ya, ingat bahwa
ada mata Tuhan yang melihat. Baik itu orang baik atau orang yang jahat. Jadi adik-adik ketika kita tergoda seperti Mumu tadi tergoda pengen ngambil barang orang. Tetapi sudah di dalam hati sudah ada seperti yang mengingatkan gitu ya. Untuk gak boleh ngambil itu ya. Ya jangan diambil ya. Karena itu bukan hak kita dan itu bukan gak ada diajarkan di dalam Alkitab. Ya firman Tuhan sejak awal di dalam perjanjian lama juga mengatakan jangan mencuri. Nah, juga nggak boleh berdusta. Hukumannya bisa jadi kalau kita terus menerus bohong, nyuri terus menerus, bisa juga seperti Ananias dan Safira ini. Dan ingat adik-adik, kalau orang yang meninggalnya dalam melakukan dosa itu tempatnya nanti bersama-sama dengan iblis. Karena iblis itu bapaknya pendusta. Ya, jadi hari ini mari kita bersama-sama menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Ya, karena ingat mata Tuhan melihat. Coba sebagai penutup buka di dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Ayo buka ya, Amsal 15 ayatnya yang ketiga ya. Oke, sudah dapat semuanya? Oke, saya tunggu yang belum dapat. Sudah? Oke, ayo baca bersama-sama dengan kakak di sini atau kalau ada mama atau papa yang mendampingin yang belum bisa baca, minta tolong mamanya untuk membacakan ya. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Oke, terus mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, kita baca sekali lagi nanti kita belajar menghafal ya. Oke? 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Oke, selanjutnya mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, sekarang coba Alkitabnya ditutup seperti ini ya. Nah, oke. Kita coba apa yang kita ingat tadi di Amsal berapa? 15 ayat yang ya 30 enggak ya 3 oke. Dikatakan apa? Mata Tuhan ada di segala apa? Tempat. Mengawasi apa? Orang yang orang yang jahat dan orang yang baik ya. Jadi adik-adik selama kita ada di dunia ini ya, dimanapun kita berada atau ada atau enggak ada orang yang melihat kita, ingat ada mata Tuhan yang mengawasi kita senantiasa. Ya, dan semua apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau ada yang masih suka ngambil barang punya temannya, mamanya, kakaknya, bertobat. Kalau ada yang masih suka berbohong, hari ini bertobat supaya kita nggak dihukum. Ya, untung kalau hukumannya cuma mules-mules kayak Boti tadi, ya. Kalau seperti Ananias dan Safira, nggak ada kesempatan adik-adik. Kita akan menyesal selamanya. Ya, oke? Nah, demikian firman Tuhan. Kak Lucy? Kak Lucy mana ya Kak Lucy? Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang Ananias ya, Iya, dibalik-balik bener. ya. Oh iya, balik ke balik ya. Oke, supaya adik-adik gampang ingetnya ya. Iya. Dan hari ini kita
tahu bahwa ternyata dosa berbohong itu serem ya Kak Iya, ya. serem. Tadi kakak bilang hatinya, kalau orang yang suka berbohong hatinya dikuasai iblis. Ih, serem. Iya, Ih. jadi temennya iblis kalau Iya. juga bohong. Aku gak Ya. mau kak. Iya. Serem. Heeh. Takut ya. sama dihukum tadi loh, sampai hukumannya sampai mau tuh tadi ya, apa Iya. tadi? Nyawanya Dibunuh. diputus. Ih, aduh, seleb, Untung Kak. ya si Boti tadi nggak sampai diputus ya Iya nyawanya. bener kak, Cuma untung banget. kerucuk-kerucuk, Iya. pret-pret. Itu berapa gitu. lama Kak, Iya. sakitnya? Oke, ya sudah Kak, Iya. untuk firman Tuhan hari ini semoga Kak adik-adik di rumah yang mendengarkan hari ini boleh diberkati. Ya, amin. nggak jadi anak yang seperti Boti tadi ya. Oh, suka bohong ya. nggak boleh. Tapi jadi anak yang selalu hidup dalam kebenaran. Ya, oke. Dadah Kak. Wah, adik-adik, yuk kita panggil siapa? Boti. Ayo, sama-sama. Ayo, teriak siin sama-sama. Boti. Mana Boti gak nongol-nongol? Boti. Loh, ayo, sama-sama kurang keras. Boti. Oh, iya Kak. Aduh Kak, udah lega, perutku sakit Oh, banget. tadi kenapa Boti? Itu aku ambil coklatnya Tasya karena aku lapar. Wah, kalau kamu udah denger firman Tuhan hari ini, udah denger belum? Udah Kak, tadi aku dengerin Kak Yuli yang cerita kalau anak Tuhan itu nggak boleh bohong ya. Karena Tuhan melihat senantiasa ya. Iya benar, seperti ayat yang tadi, ayat hafalan tadi. Yo, Iya. kamu inget gak? Ingat Kak. Apa coba bunyiin? Mau Mata denger? Tuhan ada di segala tempat Terus? mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Wah, kamu inget kan ternyata? Iya. Setelah ini, setelah kamu mendengarkan firman Tuhan hari ini, kamu masih mau bohong-bohong lagi, masih mau nyuri punya temen lagi enggak? Enggak Kak. Beneran? Iya. Kalau kamu udah janji, berarti kamu harus menepati. Iya. Tapi janjinya nggak sama Kak Lucy, janjinya sama Tuhan. Iya Kak. Aku udah kapok. Aku nggak mau bohong lagi. Aku nggak mau ngambil coklatnya Tasya lagi deh. Aku kapok. Ya, akibatnya apa tadi kalau suka mencuri sama suka bohong? Ayo. Poti sakit perut, Loh sakit kan, banget. loh dengerin adik-adik yang suka bohong, terus yang suka nyuri punyanya temen, punyanya mama, ini akibatnya. Iya. Ini akibat kecil. Tadi Poti Kak Yuli kapok. bilang, heeh, Poti kapok. kapok. Ini kapok. Kalian yang masih mencuri apa ndak kapok itu? Nanti dihukum Tuhan loh. Jadi anak yang baik aja ya. Yuk, sudah Sudah, ya, Kak. lega ya. Iya. Ya, Ya wes, sekarang Kak. Aku mau pergi dulu Kak. iya. Jadi anak yang baik ya, Boti. Iya, aku mau ganti itu coklatnya Tasya. Aku mau pergi ke Apamidi. Oh iya, pintar. Mau belikan coklat buat Tasya buat ganti, aku kapok. Ya wes Kak ya. Iya, Poti pergi dulu. bye-bye. Bye. Wah, adik-adik. Nah, Boti mengakui kesalahannya loh. Bertobat, Boti bertobat dan mengganti coklat Tasya. Nah, adik-adik gimana? Udah ngerti kan sekarang kalau berbuat baik itu perlu karena mata Tuhan melihat kita, mengawasi kita. Kakak persilahkan sama Kak Ratna untuk berdoa. Tes. Ya, shalom adik-adik. Wah, bagus ya ceritanya. Mata Tuhan melihat kita. Mata Tuhan selalu ada untuk menjaga kita sebenarnya adik-adik. Tuhan tidak jauh dari kamu dan saya. Kayak papa mama, Tuhan selalu mau mendampingi kamu dan saya supaya jadi anak-anak hebat. Amin. Puji Tuhan. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Oke, sebelumnya Kak Ratna mau kasih tahu.
untuk hadiah yang kemarin ya. Nanti OTW ya adik-adik ya, masih dikemas ya. Dan untuk selanjutnya mulai bulan ini ya, nanti adik-adik menghafalkan ayat hafalan mata Tuhan melihat di Amsal tadi ya. Nah adik-adik kalau sudah di video, siapa yang aktif nanti kakak-kakak catat ya. Nanti dapat bintang dan kakak akan akumulasikan dan adik-adik akan dapat bingkisan di hari Natal ya. Nanti hadiahnya akan kita bingkis jadi satu di parsel Natal untuk adik-adik. Wah senang ya, sudah mau Natal ini ya. Ya siapkan ya, siapkan selalu semangatnya, hatinya ya. Dan terus aktif di dalam ibadah kids. Tetap memuji Tuhan, bersuka cita sekalipun pandemi. Puji Tuhan. Yuk kita panggil Kak Rebeka dan Kak Muel, juga Kak Isa. Sini Kak, kita akan bernyanyi lagu Karata Ingat Ini. Jangan bohong itu loh ya. Karena anak Tuhan tidak boleh bohong ya. Gimana Kak Rebeka? Kak Rebeka yang pimpin ya. Siap. Yuk boleh berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Begitu. Anak Tuhan tak boleh bohong. Puji Tuhan adik-adik. Yes. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Mari lipat tangan. Kita akan diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami sudah bersuka cita. Di dalam hadirat Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan di hati kami anak-anak-Mu, karena Engkau selalu melihat kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang tidak suka berbohong, tidak suka melakukan yang mendukakan hati Tuhan. Tanamkan di hati kami Bapa, dan biarlah Tuhan bersuka cita karena anak-anak-Mu ini anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kakak-kakak yang sudah melayani, orang tua kami, papa mama yang sudah mendampingi. Biarlah berkat damai, sejahtera, kekuatan dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus, pimpinan Tuhan senantiasa, kesehatan yang ilahi yang datangnya dari Tuhan menyertai kami semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.